Assalamualaikum Sobat Horor dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel Saksi Misteri. Di sini kita akan menceritakan kisah-kisah mistis dari seorang saksi mata yang mengalami kejadian tak biasa. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, saya meminta dukungan sobat semua untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membagikan kisah-kisah mistis seperti yang akan kita ceritakan saat ini. Karena ketika sobat subscribe channel ini, sobat semua tidak sedang mendukung para sultan, melainkan sobat telah membantu orang yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Baik, terima kasih, dan sekarang kita mulai saja ceritanya. Malam ini kita akan membahas sebuah tempat yang dikenal sebagai Jalan Perenggut Nyawa. Konon, siapapun yang melintas di jalan ini di jam-jam tertentu akan mengalami hal-hal atau kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kecelakaan demi kecelakaan sering terjadi tanpa sebab yang jelas. Apakah ini hanya kebetulan atau mungkin ada sesuatu yang bersemayam di sana? Bersama saya dan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian langsung di jalan ini, kita akan mengupas misteri yang menyelimutinya. Bersiaplah, matikan lampu, pasang headphone kalian, dan dengarkan kisah ini dengan seksama. Bersama kita di sini sudah hadir seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman langsung tentang apa yang terjadi di jalan tersebut. Mari kita sambut ini dia, Mas Tony. Selamat malam, Mas Tony. Ya, selamat malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya seorang pekerja pengantar barang dan saya punya pengalaman menyeramkan di jalan yang biasanya orang-orang sebut sebagai Jalan Perenggut Nyawa. Jadi pada awalnya saya hanya mendengar cerita dari orang-orang, terutama pengendara yang sering melintas di jalan tersebut. Katanya, jalan itu angker, banyak kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Dan ketika saya sendiri mengalaminya, saya baru percaya bahwa semua itu nyata, bukan sekedar cerita yang selama ini saya dengar. Baik, sebelum kita masuk ke cerita yang Mas alami sendiri, bisakah Mas ceritakan dulu mitos-mitos yang sering beredar tentang jalan ini? Jadi, Jalan Perenggut Nyawa ini punya banyak cerita seram. Ada yang bilang jalan ini dulunya bekas kuburan massal. Ada juga yang bilang di satu tikungan tertentu sering terlihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan menunggu tumpangan. Dan kalau ada yang berhenti untuk memberi tumpangan, katanya mereka akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Wah, klasik ya, kisah hantu penunggu jalan. Apa ada lagi kejadian yang lebih ekstrim? Ada, Mas. Konon di satu titik di jalan itu, kalau kamu lewat di jam 3 pagi, kamu bisa mendengar suara tangisan anak kecil. Padahal jalan itu jauh dari permukiman. Beberapa orang mengaku pernah berhenti dan mencari sumber suara itu. Tapi saat mereka turun, katanya suara itu terasa semakin dekat, seakan suaranya ada di telinga mereka. Wah, merinding sih. Oke, sekarang kita masuk ke pengalaman pribadi, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi atau Mas alami pada malam itu? Jadi malam itu, saya sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi tempat saya bekerja. Waktu itu, saya melewati jalan sekitar jam 1:30 pagi. Suasana jalan malam itu benar-benar sepi, Mas. Gak ada satupun kendaraan yang lewat di sana. Lampu-lampu jalan pun redup, gak terlalu terang. Awalnya biasa saja, tapi tak lama setelah itu, saya melihat sesuatu di bahu jalan, tepat di bawah pohon besar. Karena di situ terdapat sebuah pohon yang sangat besar, Mas. Waduh, lalu apa yang Mas lihat itu? Setelah saya melaju dan mendekat, ternyata itu sosok seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan baju putih, panjang, rambutnya tergerai, menutupi wajahnya. Dan di situ saya mulai merinding, Mas. Karena di jalan yang gelap, sepi, kok ada seorang wanita berdiri malam-malam sendiri di pinggir jalan. Saya
sempat ragu dan berpikiran apakah itu orang yang butuh bantuan. Tapi pada saat itu saya merasa takut dan merasa tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melaju. Setelah saya melintas melewati wanita tersebut, saya coba melihat ke belakang melalui kaca spion. Samar-samar saya lihat wajahnya kok hitam, kosong, dan matanya itu kayak yang mau keluar gitu. Di situ saya benar-benar panik, takut, setakut-takutnya. Saya injak gas sekuat tenaga, tapi yang paling menyeramkannya adalah semakin saya menambah kecepatan, bayangannya masih ada di kaca spion, seolah nempel di belakang mobil saya. Wah, serem sekali, Mas. Terus apa yang Mas lakukan? Di situ saya mencoba baca doa dalam keadaan gemetar ketakutan, dan yang lebih parahnya lagi, tiba-tiba mesin mobil saya mendadak mati saat itu. Saya benar-benar panik, seorang diri di tengah jalan tanpa bisa melakukan apa-apa. Waduh, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah itu tiba-tiba ada suara ketukan di belakang kaca mobil saya. Tok, tok, tok. Suara ketukannya pelan tapi pasti. Saya tidak berani menoleh saat itu. Jantung saya berdetak kencang dalam keadaan panik dan takut. Akhirnya saya coba memberanikan diri melirik ke belakang lewat kaca spion yang ada di dalam mobil. Pas saya lihat kaca spion, gak ada siapa-siapa di belakang. Lalu terdengar lagi suara ketukan dari kaca belakang mobil. Saya lihat lagi lewat kaca spion dan gak ada siapa-siapa. Tapi pas ketukan yang ketiga kalinya, saya benar syok ketakutan. Karena pas saya lihat ke belakang, tepat di luar kaca mobil ada wajah perempuan yang menempel di kaca. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dia tersenyum. Saya teriak sekuat tenaga, mencoba menyalakan mobil, dan entah bagaimana mesin mobil menyala lagi. Saya langsung tancap gas tanpa berpikir dua kali. Wah, seram sekali. Lalu setelah itu? Setelah itu, saya tiba di rumah dengan kondisi gemetar, dan saya bersyukur sekali tidak terjadi hal-hal yang lebih mengerikan seperti yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang, bahwa banyaknya korban kecelakaan yang tewas di jalan itu. Besoknya, saya sakit selama seminggu penuh, demam tinggi, dan saya juga sering mimpi buruk setiap malam. Sejak saat itu, saya bersumpah tidak akan pernah lewat jalan itu lagi di malam hari. Kisah yang benar-benar mencekam ya Sobat Horor. Dari pengalaman Mas ini, apa pesan yang bisa diambil? Kalau bisa, hindari jalan itu saat malam. Dan kalau harus lewat, jangan pernah berhenti, apapun yang terjadi. Baik, terima kasih atas kisah seram yang Mas bagikan. Buat kalian yang sedang mendengarkan, berhati-hatilah saat berkendara di malam hari. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk Sobat Horor yang sudah mendengarkan kisah ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.